Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Atikotul Lutfiah, NIM E 2019-1194, Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi dua sektor, bagaimana cara kita memahami diagram ekonomi dua sektor, kita juga akan memahami tentang konsumsi, dan yang terakhir kita akan memahami tentang investasi. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu diagram alir atau mekanisme perekonomian dua sektor. Dari bagian di atas terlihat bahwa sektor rumah tangga konsumen akan menjual faktor produksi pada sektor perusahaan atau rumah tangga produsen agar memperoleh pendapatan. Dalam hal ini, sektor rumah tangga konsumen akan memberikan faktor produksinya seperti tanah, tenaga kerja, modal, keahlian pada perusahaan. Sebagai balasan atas faktor produksi yang diberikan oleh sektor rumah tangga, maka sektor perusahaan akan memberikan balas jasa berupa sewa untuk tanah, upah atau gaji bagi tenaga kerja, bunga atau sewa untuk modal dan keuntungan bagi keahlian. Selanjutnya yaitu setelah sektor rumah tangga memperoleh balas jasa atas faktor produksi yang mereka jual kepada perusahaan, maka sektor rumah tangga memiliki pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, yaitu pendapatan setelah dikurangi tabungan dan pajak pada sektor perusahaan. Berupa pembelian barang dan jasa. Kemudian, sektor rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa tersebut kepada sektor rumah tangga konsumen. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dan yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Contohnya pada tabel berikut ini. Jika pada pendapatan deposibel 0 dan pengeluaran konsumsi 125, ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kemudian kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Biasanya pertumbuhan lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi sendiri. Sisa pertambahan pendapatan ini bisa digunakan untuk menabung. Dan yang terakhir yaitu pada pendapatan yang tinggi rumah tangga bisa menabung. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh. MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD, maka diperoleh APC sama dengan C per YD.
Berikutnya yaitu kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD. Maka diperoleh MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Maka diperoleh APS sama dengan S per YD. Yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat atau hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Pembahasan ketiga yaitu investasi dan fungsi investasi. Yang pertama kita akan mempelajari dulu apa itu investasi. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi juga bisa didefinisikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Dan yang kedua yaitu pergantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Dan yang kedua yaitu suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang atau masa depan. Dan yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Berikutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua yaitu investasi terpengaruh yang merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Jadi semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi pula investasinya. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, maka diperoleh Y sama dengan C plus I. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S. Demikian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.